Marlin tiduran di kamar sembari menunggu Bian yang masih dalam perjalanan pulang. Ia akan membereskan kekacauan di kamar utama jika nanti Bian sudah datang. Tak sedikit pun Marlin berani keluar kamar, bahkan sekedar untuk buang air kecil pun ia tak berani. Ia takut jika melihat penampakan yang membuat dirinya semakin ketakutan. Apalagi rumahnya saat ini bekas ningrum merasakan sengsara kesakitan bertarung nyawa, sehingga tubuhnya benar-benar tidak kuat lagi. Teringat celetukan Bian di telepon tadi membuat Marlin bergidik ngeri. Bisa-bisanya Bian berkata demikian, seperti tahu isi hati dan pikiran Marlin bahwa ia seperti sedang dihantui rasa bersalah. Pintu kamar Marlin kunci dari dalam, bahkan ia tak berani beringsut sedikit pun. Ia akan bersabar menunggu Bian datang. Kini Marlin memikirkan tentang Pi Laksmi yang sudah lama tidak datang kembali. Ia nantinya akan meminta pembantu itu untuk menemaninya kembali. Marlin menunggu beberapa saat. Akhirnya terdengar deru mobil menandakan Bian sudah datang, dan tak lama pintu depan diketuk bersamaan dengan panggilan dari Bian. "Marlin, buka pintunya," panggil Bian. Segera Marlin keluar dari kamar dan membuka pintu depan. Ia cukup lega karena Bian datang lebih cepat. "Kok kayak gak seneng gitu sih? Udah kangen," ujar Bian sembari masuk. "Iya seneng aja, biar gak sendirian di dalam rumah," jawab Marlin. Lalu Bian masuk ke dalam kamar utama sembari membersihkan diri dan mengganti pakaian. Marlin pun juga mengikuti Bian. Namun baru Bian masuk ke dalam kamar, ia menatap Marlin penuh tanda tanya. "Kenapa fotonya pecah?" tanya Bian. "Maaf mas, tadi aku gak sengaja nyenggol foto ningrum," jawab Marlin. "Foto Marlin? Itu bukan foto Marlin. Coba deh lihat ini," gelak Bian sembari memungut foto yang sudah pecah. "Ini cuma foto model. Figur kecil ini baru aku beli dan foto modelnya itu hanya sebagian contoh," ujar Bian tertawa terbahak. Marlin tampak tidak percaya apa yang dikatakan oleh Bian. Ia pun ikut memperhatikannya dan mengambil selembar foto tersebut. Nyata foto itu bukanlah ningrum. Marlin geleng-geleng kepala dan tak percaya apa yang ia lihat tadi dan sekarang ini. Marlin tersenyum dengan dipaksakan. Ia membuat alasan jika salah lihat. "Oh iya ya mas, aku kira itu foto ningrum," kata Marlin sembari tertawa sumbang. "Padahal aku baru beli, soalnya figurnya bagus, ada ukirannya," ujar Bian. "Ya maafin aku mas, tadi kan gak sengaja, seriusan aku gak bohong," ucap Marlin bernada sedih. "Iya gak apa-apa, nanti aku bisa beli lagi kok," ucap Bian tersenyum. "Oh iya, barang-barang kamu di mana? Kok tidak ada di kamar?" tanya Bian. "Ada, itu di kamar sebelah mas, aku lebih nyaman di kamar sebelah," jawab Marlin. "Kenapa gak di kamar ini aja?" kata Bian. "Ini kan kamar kamu mas," jawab Marlin singkat. "Ya udah terserah aja, senyaman kamu aja deh. Mas mandi dulu ya, baru nanti kita makan bersama," ujar Bian dan langsung disetujui oleh Marlin. Saat Bian sedang mandi, Marlin kembali memperhatikan dan memegangi foto model tersebut. Baginya saat ini masih sangat mustahil jika ia salah lihat. Padahal jelas-jelas jika tadi ia melihat foto ningrum sedang tersenyum, dan lama-lama senyumannya itu semakin lebar sehingga membuatnya terlonjak kaget dan tanpa sengaja membanting foto tersebut. Benar-benar gila ini," gumam Marlin. Bukannya nyaman dan terasa damai di rumahnya saat ini, tapi malah berbanding terbalik. Rasanya ia masih dihantui dengan rasa takut. Kini Marlin memilih menunggu Bian selesai, lalu mereka akan ke dapur sama-sama untuk makan malam. Ia tak mau ke dapur sendirian, khawatir ia akan kembali melihat hal-hal di luar nalar. "Mas, kamu tidur di mana?" tanya Marlin ketika sudah selesai makan malam. "Tidur di kamar utama, lebih baik kamu juga ikut tidur di sana. Kalau nggak mau tidur di sampingku, aku bisa kok nanti pakai karpet," jawab Bian. "Oh ya udah mas, aku setuju," jawab Marlin.
Kini Marlin duduk di samping ranjang, sedangkan Bian duduk di kursi sibuk dengan laptopnya. "Tidur aja, gak usah takut. Mas gak bakalan ngapa-ngapain kok. Mas sedang sibuk juga," ucap Bian tertawa dengan tatapan fokus pada layar. "Mas, gimana hubungan kita selanjutnya?" tanya Marlin. "Terserah, kalau kamu maunya gimana?" tanya balik Bian. "Aku mau kita sejalannya aja mas," jawab Marlin. "Baik, mas setuju kok," jawab Bian. Marlin dan Bian masih sibuk mengobrol. Marlin dengan senang hati menemani Bian yang masih sibuk berkutat dengan pekerjaan. Marlin membaringkan tubuhnya di kasur empuk, kasur baru, bukan bekas ningrum. Karena kasur tersebut sudah Bian ganti dan dibuang. Bian juga takut akan ketularan penyakit yang ditinggalkan ningrum, maka dari itu banyak barang pribadi sudah diganti. Marlin menatap langit-langit kamar. Kini ia sudah kembali ke rumahnya yang dulu dan kembali hidup berdua dengan Bian setelah menyingkirkan pelakor itu. Namun entah mengapa hati Marlin bukannya tenang tapi bertambah gusar. Serasa ada yang mengganjal di hatinya. Seharusnya ia puas dengan hasilnya yang sudah bisa kembali merebut semuanya. Marlin berusaha menenangkan dirinya. Ia berusaha melupakan tentang ningrum dan mengakhiri hubungan dengan para dukun. Setelah ini Marlin akan menjalani hidup normal seperti biasanya. "Aku tidur duluan ya mas, ngantuk," ucap Marlin. "Iya, bentar lagi juga mas mau tidur nih," jawab Bian. Di antara sadar dan tidak sadar, Marlin melihat ningrum sedang mondar-mandir di depannya. Perempuan perebut itu menangis kesakitan dan di sela isaknya ia terus merintih. Marlin semakin memperjelas penglihatannya dan sangat nyata itu ningrum berjalan mengangkang, bahkan cairan merah mengalir dari kedua belah pahanya. "Tidak mungkin, ini pasti hanya mimpi," ucap Marlin geleng-geleng kepala. Marlin hendak berlari, namun badannya semua menjadi kaku. Bahkan sekedar menutup matanya pun ia tak mampu. Pergerakan mata Marlin terus mengikuti sosok ningrum tersebut. Gerakannya yang patah-patah dengan kaki mengangkang tak lepas dari pandangannya. Hingga tiba-tiba sosok tersebut berhenti mondar-mandir dan membalas tatapan mata Marlin. Di sela isak tangisnya serta rintihannya, sosok tersebut tersenyum lebar dan semakin lebar berubah menjadi perempuan yang selalu menampakkan dirinya. Perempuan itu mendekat serta berucap, "Akan terus kuikuti kau." Seketika Marlin langsung berteriak dengan napas yang memburu. Marlin segera duduk dan menatap sekeliling kamar, namun hanya ia seorang diri. Tak ada Bian. Di kamar mandi pun pintu tersebut terbuka sedikit, menandakan Bian tak berada di dalam. Marlin menghembuskan napasnya perlahan. Ia ternyata benar-benar mimpi, tapi mimpi tersebut sangat nyata. Ia mengusap wajahnya frustasi, padahal ia ingin membalas dendam merasa sakit hatinya. Namun kenapa malah dirinya yang seperti diteror? Marlin segera bangkit dari tempat tidurnya sembari mencari keberadaan Bian saat ini. "Mas Bian? Mas, kamu di mana?" panggil Marlin sembari menyusuri rumahnya. "Mas Bian?" panggil Marlin lagi, namun tak ada sautan, bahkan hanya suaranya sendiri yang menggema di ruang besar itu. Wajah Marlin begitu pias, ia begitu ketakutan. Tak bisa dibayangkan wajahnya saat ini sangat pucat karena tak kunjung menemukan Bian. Setelah dari dapur, Marlin menuju pintu depan. Ternyata mobil Bian ada, namun orangnya tidak ada. Terlihat lampu halaman depannya dalam keadaan mati. Rumah tetangganya pun sudah juga mulai sepi, bahkan mereka sudah tertidur karena waktu sudah menunjukkan tengah malam. Marlin mengusap lengannya. Angin malam berhembus kencang membuat dirinya bergidik ngeri. Ditambah ia bermimpi bertemu kembali dengan sosok yang pernah ia lihat di rumah kontrakannya. Kini Marlin memilih duduk di teras rumahnya. Ia berpikir duduk dan menunggu Bian di luar rumah lebih aman daripada ia harus kembali masuk ke dalam rumah. Marlin mengingat kesalahannya karena terus-terusan diikuti makhluk yang meminta makan padanya. Ia baru sadar jika pantangan membawa celana dalam sebagai benda guna-guna itu ia bawa masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya ia diikuti oleh makhluk penjaganya.
Entah kenapa ia bisa lupa dengan hal tersebut, padahal sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbah Waro tentang pantangan itu. Dan sekarang bukannya Marlin hidup tenang, tetapi malah dirinya dihantui. Ia yakin Ningrum tidak gentayangan, namun sosok itu yang mengetahui dirinya yang menyerupai Ningrum. "Ah, sial, kenapa aku lupa sih?" ucap Marlin merutuki dirinya. Padahal tempat celana dalam itu hanya di rumpun bambu saja, khusus untuk mempermainkannya. Tapi waktu itu ia lupa dan malah membawa benda itu masuk ke dalam rumah, dan ia juga membawa benda itu masuk ke dalam rumah Bian. Di antara kesalahannya atas kecerobohannya, kini Marlin seringkali berteriak sendiri karena sosok itu yang tiba-tiba muncul. Saat Marlin menunggu Bian sekarang, bahkan tak luput dirinya selalu diikuti oleh sosok yang memiliki senyum lebar itu. "Marlin?" ucap Bian mampu membuat Marlin terkejut. "Mas Bian, dari mana aja mas?" tanya Marlin dengan wajah khawatir. "Aku keluar tadi ke pos sebentar," jawab Bian. "Kenapa kamu ninggalin aku sendiri mas? Aku panik tahu," kata Marlin. "Cuman sebentar tadi." "Ya udah deh mas, minta maaf. Tapi kenapa kamu gak nunggu di dalam aja? Di luar dingin loh," kata Bian sembari menatap Marlin. "Aku khawatir aja mas kemana gitu. Soalnya aku cariin di seluruh rumah malah gak ketemu," jelas Marlin. "Ya udah yuk kita masuk, mas mau tidur nih," ucap Bian menuntun Marlin menuju kamar. Marlin kembali masuk ke dalam kamar utama. Ia berani jika ada Bian di sampingnya. Namun jika ia sendirian ia juga takut, karena kamar utama adalah kamar di mana terakhir kali Ningrum meregang nyawa. "Mas tadi kesana ngapain?" tanya Marlin. "Cuma nengok ke bapak-bapak, soalnya pada ngumpul nonton bola bareng," jawab Bian. "Terus tadi ikut nonton juga?" "Tidak, karena tadi ingat kamu sayang," jawab Bian tersenyum. Marlin menampakkan wajah cemberut yang dibuat-buat dan menambah Bian begitu gemas dengan Marlin yang begitu seksi untuk malam ini. "Mas, apa ada yang tahu jika aku kembali ke rumah ini?" tanya Marlin. "Sepertinya tidak ada yang tahu sayang. Memangnya kenapa?" tanya Bian balik. "Tidak apa-apa mas. Apa perlu lapor dulu mas untuk bisa kembali tinggal di sini?" tanya Marlin. "Nanti mas pikirkan gimana baiknya, soalnya mereka tahu jika kita sudah bercerai," jelas Bian. "Oh baik mas," jawab Marlin menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Yang penting malam ini kita sama-sama enak dulu sayang," bisik Bian memulai permainannya. Pagi-pagi Marlin terbangun sembari berpelukan dengan Bian di bawah selimut tebalnya. Ia mengingat kejadian tadi malam yang luar biasa panas permainan mereka. Marlin tersenyum melihat Bian yang masih tertidur pulas. Ada setitik rasa tidak tega jika dirinya membalas dendam pada Bian. Jika dipikir-pikir Marlin, andai Bian gila ataupun sakit, maka ia tak bisa menikmati hasil kerja Bian lagi. Ditambah ia terlalu susah melupakan permainan ranjang mereka. Bagi Marlin, Bian begitu sempurna. Di atas ranjang pun begitu hebat, mampu membuat dirinya lupakan segalanya. Maka ia bertekad untuk tidak balas dendam pada Bian. Baginya sudah cukup Ningrum yang merasakannya. Sedangkan dirinya sangat membutuhkan Bian. Ia tak mau Bian sakit ataupun gila. Maka ramuan yang diberikan Mbah Waro, Marlin buang dan tidak memerlukan ramuan itu. "Mas, bangun," ucap Marlin sembari mengeringkan rambutnya menggunakan handuk. Bian mengerjapkan matanya berkali-kali dan melihat Marlin yang kini hanya berbalut handuk di dadanya. "Ya, mandi duluan," keluh Bian. "Memangnya mau mandi berduaan?" tanya Marlin. "Iya, biar bisa mengulanginya lagi," kekeh Bian dan langsung mendapatkan cubitan dari Marlin. "Udah cepetan sana mandi, biar bisa menikmati teh bersama," ucap Marlin. Kini Marlin ke dapur untuk membuatkan teh hangat dan menyiapkan kue kering dan roti untuk dinikmati sarapan mereka. Lalu Marlin membawa minuman tersebut ke ruang tamu sembari menunggu Bian datang. Ia menyalakan televisi dan duduk di sofa.
Rutinitas yang dulunya sering mereka kerjakan sebelum Bian berpindah hati kepada Ningrum yang katanya lebih sempurna segala-galanya. Marlin menatap foto tersebut, namun ada yang mengalihkan perhatiannya, yaitu beberapa helai rambut berwarna pirang dan juga panjang. Yang Marlin yakin itu bukan rambutnya, melainkan rambut Ningrum. Marlin segera membuangnya keluar rumah. Ia bergidik ngeri, bahkan jantungnya berdetak cepat kala mendapati rambut Ningrum yang sempat mengalami rontok parah. "Ih, ngeri," kata Marlin sembari membereskan, lalu kembali melihat-lihat jika masih ada rambut yang tersisa. "Sayang, ngapain?" tanya Bian ketika melihat Marlin dengan wajah yang ketakutan. Enggak apa-apa mas, yuk kita ngetes sama-sama," ujar Marlin menggandeng Bian untuk duduk di sampingnya. "Mas, semua barang-barang Ningrum memangnya kamu kemanain?" tanya Marlin. "Sebagian dibawa keluarganya, dipinta dan dibawa pulang. Soalnya mas juga bingung mau diapakan. Ya udah mas berikan aja semuanya punya Ningrum," jawab Bian sembari menyeruput tehnya. "Oh gitu, pantesan aja gak ada barang-barangnya lagi," kata Marlin. "Memangnya kenapa? Mas yakin kok kamu juga gak bakalan mau barang Ningrum?" "Enggak lah, jijik aku, takut tertular penyakit anehnya," jawab Marlin bergidik ngeri. "Nah makanya itu, pokoknya sudah semuanya mas musnahkan barang-barang pribadinya. Tenang aja kamu ya," jelas Bian sembari merangkul pundak Marlin. "Bukannya banyak foto-foto Ningrum, terus kamu kasihkan pada keluarganya juga?" tanya Marlin. "Iya, pokoknya udah gak ada lagi," jawab Bian tanpa mengalihkan pandangannya pada televisi yang menyiarkan berita. Marlin tampak mangguk-mangguk saja. Musnahnya foto Ningrum mampu membuat Marlin begitu senang. Tak perlu kali ini dia takut karena salah lihat lagi jika melihat figur atau foto pajangan lainnya. "Kamu hari ini ke toko?" "Iya mas, nyari kegiatan biar gak sumpek di rumah," jawab Marlin. "Oh ya udah, tapi kayaknya mas pulang terlambat lagi deh. Kamu gak apa-apa kan?" tanya Bian. "Iya mas, gak apa-apa," jawab Marlin lesu. Namun ia juga senang karena ada waktu untuk pergi ke kediaman Mbah Waro untuk mencari-cari agar bisa dirinya tak perlu diikuti oleh sosok itu yang menghantui dirinya. "Malam ini akan aku bereskan semuanya," batin Marlin. Pagi itu, setelah Bian berangkat bekerja, Marlin langsung menuju tokonya padahal ia sedang malas. Tetapi baginya jika terdiam diri di rumah akan membuatnya malah semakin pusing dan akan berakibat ketakutan dan berhalusinasi. Sebisa mungkin Marlin sangat menghindari sendirian saat di rumah, maka ia berangkat ke toko untuk mencari teman agar dia lebih tenang. "Kalian berdua percaya nggak dengan seorang yang gentayangan?" tanya Marlin membuka percakapan. "Nggak mungkin bu, jika mati ya mati aja, urusan dunia dia sudah putus," jawab Tuti. "Kalau aku sih percaya, sering tuh dengar-dengar jika gentayangan itu biasanya matinya tak tenang atau disebut dengan arwah penasaran," sahut Yuli bergidik ngeri. "Nggak mungkin, arwah penasaran dan jadi gentayangan itu mah cuman dibuat-buat di film aja. Kalaupun benar, pasti cuman jin doang yang menyerupai," jelas Tuti menyangkal. "Ya, saya pun juga berpikir seperti kamu Tut," jawab Marlin. "Memangnya kenapa Bu Marlin bertanya demikian?" tanya Tuti penasaran. "Nggak apa-apa, cuman pengen dengar pertanyaan dari kalian berdua aja," jawab Marlin terkekeh. Marlin seharian berkutat di toko. Sore itu, Marlin pulang lebih awal. Ia segera mandi dan berganti pakaian. Marlin memilih kamar mandi yang berada di dekat dapur dan beristirahat di dalam kamar tamu. Padahal ia ingin sekali istirahat di kamar utama, namun bayang-bayang Ningrum dengan wajah menyeramkan selalu terbayang di benak Marlin. Apalagi Marlin mendengar cerita dari Bian jika Ningrum meninggal dengan mata yang melotot. Bayangan wajah Ningrum dengan ekspresi demikian dan mampu membuat Marlin merinding seketika. Setelah mandi dan bersih, ia merebahkan tubuhnya di ranjang. Cukup lelah terus-menerus dirinya dihantui dan diteror dengan kemunculan sosok itu
yang secara tiba-tiba. Dirasa cukup istirahat, Marlin segera pergi ke kediaman Mbah Waro. Sebelumnya ia meminta izin pada Bian dengan alasan ingin menemui temannya. Hati-hati di jalan ya, pulangnya jangan malam-malam. Kalau bisa sebelum Mas pulang, kamu harus sudah datang, ucap Bian di ujung telepon. Iya mas, kamu tenang aja, jawab Marlin tersenyum. Entah kenapa baginya Bian lebih romantis dan selalu mengkhawatirkan dirinya. Bahkan lelaki itu sangat perhatian padanya. Padahal sebelum mereka berpisah, laki-laki itu tampak biasa saja, bahkan terbilang cuek. Marlin segera bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Waro. Ia pergi sebelum maghrib agar bisa sampai dan pulangnya tidak terlalu malam. Ia melajukan mobilnya membelah jalanan aspal yang mulai dipadati oleh orang-orang yang baru pulang bekerja. Kemacetan di kota membuat Marlin gelisah. Ia takut akan membuang-buang waktu untuk segera sampai. Sial, macet, umpat Marlin. Cukup lama ia terhalang kemacetan, dan pada akhirnya mobilnya kembali bisa melaju dengan mulus menuju desa yang cukup jauh. Marlin tiba di depan rumah Mbah Waro. Langit sudah gelap keseluruhan. Ia segera mengetuk pintu rumah tersebut karena tiba-tiba merasakan hawa yang tak nyaman. Permisi mbah, mbah, permisi, panggil Marlin setengah berteriak. Panggilan yang ketiga, baru dukun itu membukakan pintu dan meminta Marlin untuk masuk. Tanpa menunggu pertanyaan Mbah Waro, Marlin lebih dulu menjelaskan semuanya yang ia alami dan diikuti oleh sosok makhluk tersebut. Gimana mbah cara menghentikannya? Tanya Marlin. Saya takut mbah, bahkan saya sering berteriak sendiri ketika makhluk itu menampakkan dirinya. Saya tak mau dianggap gila mbah, jelas Marlin histeris saat bercerita. Mbah Waro hanya diam saja. Beliau menyimak penjelasan Marlin dengan serius. Bagi beliau ini kali pertama beliau diminta pertolongan hal ini, karena sebelumnya tamu yang datang sangat menaati peraturan beliau dan tidak ada yang melanggar pantangan apapun. Maafkan saya mbah, pokoknya sampean harus bisa menghentikan teror tersebut, sambung Marlin memaksa agar Mbah Waro menolongnya. Celana dalam sudah dibuang? Tanya Mbah Waro. Sudah mbah, jawab Marlin. Sebetulnya jika sudah dibuang dan tidak memberikan mereka makan lagi, maka kau tak perlu diteror. Tapi kesalahanmu itu cuma satu, membawa masuk ke dalam rumah, jelas Mbah Waro geleng-geleng kepala. Terus saya harus gimana mbah? Tanya Marlin frustasi. Tenang dulu, tidak usah takut, saya lagi berpikir. Soalnya ini baru pertama kali tamu saya begini, jawab Mbah Waro sembari memikirkan sesuatu. Nggak takut gimana mbah? Bayangkan saja sosok itu terus mengusik saya. Bahkan tak tenang terus dibayang-bayangi mbah. Apalagi terkadang sosok itu menyerupai pelakor yang sudah mati itu, terang Marlin dengan suara meninggi. Menyerupai orang yang sudah mati? Tanya Mbah Waro memastikan. Iya mbah, menyerupai sahabat saya yang saya perbuat itu, jelas Marlin. Mbah Waro menghembuskan nafasnya. Bagi beliau kali ini lebih rumit. Lalu Mbah Waro memberikan sebuah air di dalam botol kecil yang sebelumnya beliau bacakan sesuatu yang tidak diketahui Marlin. Campurkan air ini ke dalam ember yang berisi air, lalu mandikan ke seluruh tubuhmu, ucap Mbah Waro memberikan botol kecil yang sudah dibacakan mantra. Hanya untuk sekali mandi aja mbah? Iya, campurkan saja dengan air mandimu, jelas Mbah Waro. Baik mbah, akan saya langsung kerjakan, ujar Marlin. Iya, semoga berhasil, kata Mbah Waro. Kini Marlin langsung berpamitan pulang. Ia juga memberikan mahar kepada Mbah Waro yang selalu bisa dimintai tolong. Saya pamit pulang mbah, terima kasih banyak, ucap Marlin sembari bangkit dari tempat duduk dan diiringi oleh Mbah Waro. Iya, nanti kesini lagi jika ada masalah apapun itu. Saya akan berusaha memberikan solusi pada orang yang kesusahan dan gundah gulana, ucap Mbah Waro lagi. Iya mbah, itu pasti, jawab Marlin tersenyum dan segera masuk ke dalam mobil menuju pulang. Mobil Marlin meninggalkan pekarangan rumah Mbah Waro
hati dan pikiran cukup lega. Akhirnya ia bisa memiliki penangkal tersebut, dan Marlin berharap semoga manjur setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Waro. Mobil Marlin terus melaju. Untuk saat ini di perjalanan tidak ada hal aneh apapun ganjil. Padahal jalanan yang ia lalui adalah hutan, belum di daerah perkampungan. Mobil Marlin melaju semaksimal mungkin dan berharap tidak ada yang menghalangi jalannya saat ini. Lumayan lama ia di perjalanan, akhirnya sampai di pekarangan rumah besar tersebut, namun tak ada mobil Bian. Ternyata belum datang, batin Marlin. Ia segera masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi terang. Sepatu hak tinggi Marlin menggema ke seluruh sudut rumah. Ia hendak masuk ke dalam kamar, tapi ada sesuatu yang membuat dirinya hendak menoleh ke sofa ruang tamu yang berapa detik lalu ia lalui. Kini tangan Marlin sudah berada di gagang pintu, tapi entah kenapa sudut matanya menangkap ada seseorang yang tengah duduk di sana. Sedikit ia palingkan wajahnya dan ternyata benar, matanya tak salah tangkap. Ada seseorang perempuan berwajah pucat tersenyum lebar. Bahkan yang lebih menakutkannya lagi, sosok itu lagi-lagi menyerupai Ningrum. Marlin dengan tergesa mendorong pintu dan bersamaan juga dengan sosok itu yang tiba-tiba berdiri lalu melangkah menuju Marlin dengan senyuman lebarnya. Kedua kaki terbuka lebar, bahkan cairan merah mengalir dari selangkangannya. Brak! Marlin menutup pintu itu dengan keras sebelum sosok itu mendekat. Tangan Marlin gemetar hebat saat ia kembali memutar anak kunci dan menguncinya dari dalam. Tangannya gemetar, peluh bercucuran di keningnya. Bahkan irama detak jantung Marlin berdegup kencang, tak beraturan. Ia hanya mampu melontarkan tubuhnya pada balik pintu, dan sesekali terdengar lirihan dari sosok itu. Marlin, aku mohon hentikan semuanya. Ingat Marlin, kita ini sahabat. Marlin, buka pintunya. Aku ingin meminta maaf kepadamu. Suara tersebut terus diucapkan beberapa kali hingga membuat Marlin melengkangkan kepalanya, tak percaya jika yang ia dengar adalah suara Ningrum. Tidak, itu bukan kamu Ningrum, kamu sudah mati. Cepat pergi dari sini, sambung Marlin lagi. Pergi, teriak Marlin. Pergi, pekik Marlin lagi. Pergi kataku, pergi. Suara Ningrum masih terdengar di luar kamar, namun ada yang membuat Marlin menjerit kembali, yaitu ada sosok lain sedang berdiri menatap Marlin dari balik jendela dengan gorden yang masih terbuka. Hah! Pekik Marlin sembari menutup kedua matanya untuk menghindari mata sosok tersebut yang berada di depan kaca. Di antara bersamaan dengan teriakan Marlin, tiba-tiba lampu kamar menjadi mati. Bahkan kini Marlin semakin histeris berteriak meminta tolong. Namun saat lampu padam, suara Ningrum yang berada di luar kamar kini sudah tidak terdengar lagi. Bahkan siluet sosok di balik jendela kacanya pun sudah menghilang. Marlin merogoh tasnya untuk mencari ponselnya sebagai penerangan untuk saat ini. Beruntung ponsel tersebut langsung dapat. Segera Marlin menyalakan lampu ponsel dengan jemari yang gemetar. Belum tenang detak jantung Marlin tiba-tiba saat ia menyalakan senter tersebut, dan di detik selanjutnya ia kembali menjerit. Persis saat lampu senter dinyalakan, maka nampaklah dua sosok perempuan yang kini sudah berada di depannya, bahkan hanya berjarak beberapa jengkal saja. Ah! Jerit Marlin bersamaan dengan hilangnya kesadarannya. Marlin, sayang, apa kau di dalam? Panggil Bian. Marlin, buka pintunya, panggil Bian lagi begitu panik karena pintu kamar terkunci dari dalam. Marlin mengerjapkan matanya berkali-kali, telinganya mampu mendengar suara Bian yang begitu panik dengan keadaannya. Mas, lirih Marlin. Marlin, buka pintunya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Bian lagi. Marlin melihat ke seluruh kamarnya. Kini kamarnya kembali terang, bahkan tidak ada sosok itu pun saat ini. Marlin berusaha setengah bangkit. Ia duduk sembari memutar anak kunci yang masih menggantung dan membukanya perlahan. Astaga Marlin, pekik Bian sembari membantu Marlin untuk membaringkan ke tempat tidur.
kamu pingsan? Apakah terluka? Tanya Bian sembari memperhatikan celah tubuh Marlin. Iya mas, tadi aku pingsan, jawab Marlin. Kau habis kecelakaan? Tanya Bian lagi. Tidak mas, jawab Marlin. Lalu apa? Kenapa sampai pingsan? Nanti aku jelaskan mas, kepalaku saat ini sedang pusing, jawab Marlin sembari memejamkan matanya. Sedangkan Bian begitu panik melihat kondisi Marlin yang begitu sangat lelah. Bahkan Marlin enggan untuk ditinggalkan seorang diri. Mas, tutup korden itu, pinta Marlin dan segera Bian menutupnya. Mas mau mandi? Apa mau mas pindahkan ke kamar utama? Tanya Bian. Tidak mas, aku di sini aja. Tapi tolong mandinya jangan lama-lama ya. Aku takut sendirian mas, jawab Marlin dengan mata yang tertutup. Iya, mas hanya mandi sebentar dan ganti pakaian lalu kesini lagi, jawab Bian. Entah kenapa, Bian juga merasakan sangat berat untuk meninggalkan Marlin sendirian. Firasatnya menandakan begitu buruk, tapi ia hanya meninggalkan sebentar untuk mandi dan berganti baju. Sekarang sudah jam berapa mas? Jam 10 malam, jawab Bian. Kau pulang begitu larut mas, aku takut sendirian, jelas Marlin. Iya, mas minta maaf, jelas Bian meminta maaf. Malam itu Marlin antara tidur dan tidak tidur, matanya tertutup, tapi telinganya mampu mendengar semuanya. Telinganya tidak tidur. Sedangkan Bian yang berada di sampingnya sibuk dengan laptopnya saat ini. Lelaki itu benar-benar tidak meninggalkan Marlin sebentar pun. Setelah kejadian tadi malam, Marlin begitu trauma. Bahkan aktivitas lainnya ia merasa sangat terganggu. Ia terlalu takut jika sosok itu tiba-tiba datang dan meneror dirinya. Bahkan sekedar ke dapur pun Marlin begitu takut. Ia selalu meminta tolong Bian agar menemani dirinya. Tapi kini Bian malah berangkat bekerja. Seperginya Bian, Marlin juga turut pergi meninggalkan rumah. Ia beberapa kali ngedumel tentang masalah yang ia alami saat ini. Mobil Marlin terus melaju menuju sebuah pertokoan. Jalanan cukup ramai, banyak orang berlalu lalang. Bahkan suara bising kendaraan juga saling bersahutan. Marlin membelokkan mobilnya ke arah toko pakaian miliknya. Terlihat dua karyawannya tengah sibuk masing-masing melayani pembeli. Marlin segera turun dan ikut membantu kedua karyawannya yang sedang berjaga. Jika di toko dan di tengah keramaian, maka Marlin sedikit melupakan kejadian tadi malam yang membuatnya pingsan. Sulit dipercaya bagi Marlin, ternyata ada dua sosok yang menerornya. Padahal setahunya cuma satu sosok yang meminta sesajen kembali. Marlin merenung saat di toko dan mengingat-ingat kejadian. Dua sosok, satu berwajah putih dengan senyuman yang lebar dan satunya yang berwajah seperti menyerupai Ningrum. Marlin sangat bingung, entah itu nyata memang Ningrum atau hanya tipu daya saja. Kepalanya berdenyut memikirkan kejadian tadi malam yang sangat susah dicerna. Beruntung tadi malam ia pingsan. Andaikan ia tidak pingsan, entah dirinya bagaimana dihadapkan dengan dua sosok perempuan itu. Seharian Marlin berkutat di toko. Ia memilih tidur di dalam toko untuk beristirahat sejenak. Daripada memilih pulang ke rumah dalam keadaan sendirian, ia takut hal-hal yang dialami kembali terjadi. Udah jam 5 nih, ayo pulang. Lanjut besok lagi aja, ujar Marlin kepada dua karyawannya. Kini mobil Marlin melaju menuju rumah. Saat sampai di depan tak nampak mobil Bian. Marlin memilih berdiam diri di dalam mobil sembari memainkan ponselnya. Ia keluar dari mobil untuk sekedar melihat-lihat rumah tetangganya. Di antara mereka ada tengah sibuk mengobrol. Marlin, sapa ibu-ibu. Bu Nani, jawab Marlin. Saya lihat mobil sampean selalu ada di sini. Kembali rujuk ya? Tanya Bu Nani sekaligus melepas candaan. Doakan saja Bu, jawab Marlin tersenyum malu. Rujuk aja lagi Mar, kan pelakor udah mati juga, sahut ibu-ibu yang lain. Setuju itu, kembali lagi aja kayak dulu, timpal yang lain. Iya Bu, memang begitu kok, jawab Marlin malu. Marlin cukup terhibur saat bisa mengobrol dengan para tetangganya sekaligus menunggu kedatangan Bian. Ya sudah Bu, saya pamit ya, pengen mandi dulu ini.
Gerah, ucap Marlin. Oh iya silahkan, jawab mereka kompak. Marlin pulang, ia pikir jika saat ini tak akan ada terjadi apa-apa, maka Marlin memutuskan untuk pulang dan mandi untuk menunggu Bian datang. Marlin melangkahkan kakinya menuju kamar, ia mengambil handuk dan pakaiannya. Setelahnya langsung masuk ke dalam dapur, menuju kamar mandi yang berada di sana. Marlin mandi dan begitu menikmati aroma sabun yang menguar memberikan aroma rasa tenang dan rileks. Tidak lupa ia mengerjakan apa kata Mbah Waro untuk mencampurkan air mandinya dengan air yang diberikan oleh dukun itu. Ia mengguyurkan tubuhnya dengan air beberapa kali dan berharap setelah ini dirinya tak akan diganggu lagi. Seharusnya ia mengerjakannya saat mandi pagi hari, namun ia kelupaan dan akhirnya mengerjakannya di waktu sore. Saat sedang mandi, Marlin samar-samar mendengar suara Bian di balik pintu. Iya mas, tunggu sebentar, jawab Marlin mengakhiri kegiatannya. Pintu terbuka, namun tak ada siapapun di ruang dapur. Marlin beranjak mencari Bian sembari memanggil-manggilnya. Mas, panggil Marlin sembari membuka pintu utama dan terlihat tidak ada siapapun. Saat Marlin ingin kembali menutup pintu kamar utama, tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya di pantulan cermin. Tapi bukan itu yang membuatnya syok, melainkan ada sosok itu lagi yang persis berdiri di belakangnya. Tubuh Marlin bergetar hebat saat tangan dingin itu menyentuh lehernya. Ah, ampun, tolong! Marlin kembali jatuh pingsan setelah menjerit ketakutan. Tubuhnya masih berbelit dengan handuk dan ditemukan Bian dengan keadaan tak sadarkan diri berada di kamar utama. Astaga Marlin, bangun! Panggil Bian sembari menepuk-nepuk pipi Marlin. Marlin terbangun dan langsung memeluk Bian dengan erat. Ia menangis di pelukan Bian bahwa ia sedang ketakutan. Kamu pingsan lagi sayang? Coba sini ceritakan sama mas apa yang sebenarnya terjadi, tanya Bian berusaha membantu Marlin untuk tidur di kasur. Marlin menggelengkan kepalanya. Ia tidak siap untuk menceritakan tentang kejadian yang ia alami akhir-akhir ini. Jika ia bercerita maka Bian akan bertanya tentang sebabnya. Ditanya kenapa malah ngelamun, ucap Bian menegur Marlin yang tengah tak fokus saat diajak bicara. Nggak apa-apa mas, mungkin aku sedang kecapean aja, jawab Marlin. Baru datang mas, tanya Marlin penasaran karena sebelum ia pingsan ia mendengar suara Bian yang tengah memanggilnya. Iya mas baru sampai, dan ketika mas panggil-panggil malah gak dijawab, ternyata malah pingsan tergeletak di dalam kamar. Jelas Bian. Aku sedang pusing mas, mungkin nanti aku akan pergi ke dokter. Entah tekanan darah tinggi atau rendah aku gak tahu, ucap Marlin. Iya periksa nanti ya, kalau malam ini juga gak apa-apa sih, tawar Bian. Nanti besok aja mas, aku malam ini pengen istirahat aja, jawab Marlin tersenyum sambil memperhatikan Bian. Mas mandi dulu ya, gerah banget soalnya, ucap Bian melepaskan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi yang berada di dalam kamar. Marlin menyimpulkan jika sosok itu bisa berubah wujud menyerupai seseorang. Bahkan Bian baru saja tiba, sedangkan suara panggilan yang ia dengar barusan bukan suara Bian, ternyata suara yang menyerupai. Marlin lebih hati-hati, ia selalu waspada ke depannya jika Bian bukan Bian sebenarnya yang asli. Namun setelah ia mandi dengan air yang dicampurkan dari Mbah Waro, entah kenapa tidak berefek sama sekali. Bahkan setelah ia mandi sosok itu malah mendekati dirinya. Mungkin air dari Mbah Waro belum bekerja semestinya. Batin Marlin menenangkan dirinya yang masih gelisah. Bahkan dadanya masih berdebar-debar dengan tangan yang berkeringat dingin. Nah kan ngelamun lagi, mikirin apa sih? Ujar Bian mengagetkan Marlin. Mas sudah selesai? Tanya Marlin. Udah, cuman sebentar doang kok, ngilangin bau keringat, jawab Bian memilih pakaiannya di dalam lemari. Mikirin apa sih? Cerita sini sama mas, siapa tahu mas ada solusinya, pinta Bian kepada Marlin agar dirinya terbuka. Tidak apa-apa mas, gak ada juga yang aku sedang pikirkan kok, jawab Marlin tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya meminta untuk dipeluk. Marlin dan Bian tidur bersama,
Namun Marlin tidak dapat memejamkan matanya. Rasa ngantuk sudah benar-benar hilang. Kini ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Marlin berkali-kali berganti posisi tidur, sedangkan Bian sudah mendengur sejak tadi. Kepalanya berdenyut hebat, bahkan sesekali ia juga menggaruk tubuhnya yang gatal-gatal. Baru beberapa detik ia terpejam, tiba-tiba suara Ningrum kembali memenuhi pendengarannya. Marlin langsung membuka matanya, tak ada Bian di sampingnya. Ia sadar hanya mimpi, namun ia melihat ada Ningrum yang tengah duduk di depan meja rias, sedang menyisir rambut panjangnya. Marlin menjerit, dia tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Namun ia sekarang merasa bahwa saat ini benar-benar nyata. "Hei, kamu siapa? Tolong pergi dari rumahku. Kamu bukan Ningrum, perempuan jalang itu sudah mati," teriak Marlin histeris. "Pergi dari rumahku," pekik Marlin lagi. Namun sosok itu sama sekali tidak menggubrisnya. Perempuan itu hanya terdiam dengan tangan yang masih menyisir rambutnya. "Kumohon, tolong pergi dari sini. Siapapun kamu," isak Marlin penuh ketakutan. Sosok itu masih membelakangi Marlin. Ia berusaha keluar dari kamar, beringsut turun dari ranjang sambil memanggil Bian yang entah berada di mana. Marlin memegangi gagang pintu, tangannya gemetar hebat dengan keringat dinginnya. Dadanya berdegup kencang, bahkan nafasnya memburu. Ia berusaha keluar dari kamar, namun pintu seakan terkunci. Pergerakan Marlin terhenti ketika ada sesuatu yang berbisik persis di telinganya. "Marlin," bisik suara itu, suara yang menyerupai suara Ningrum sewaktu hidup. "Marlin." Marlin tak berani menoleh. Ia tahu sosok itu kini berada di belakangnya. Tiba-tiba Marlin merasakan ada tangan kurus yang memegang lehernya. "Tolong, jangan sakiti aku, Ningrum. Ingat, kau sudah mati," lirih Marlin. Tiba-tiba sosok itu tertawa cekikikan persis di samping Marlin. Marlin menutup matanya dan menutup kedua telinganya dengan tangannya sambil meracau memohon agar sosok itu pergi. Marlin merasa tangan kurus dan dingin itu kini mengeratkan tangan di lehernya. Bahkan sosok itu mencengkram leher Marlin. Marlin berontak, napasnya tersengal-sengal. Ia berusaha melepaskan tangan kurus itu, namun tenaganya tidak begitu kuat. Tubuhnya limbung, kini mata Marlin terbelalak menghadap sosok yang menyerupai Ningrum. Wajah cantik Ningrum yang tersenyum mulai berubah dengan wajah aslinya yang terakhir kali meregang nyawa. Mata yang melotot, tubuh yang dipenuhi cacar dan mengeluarkan aroma tak sedap, bahkan darah kental keluar dari kedua paha Ningrum. Sosok itu terus mencengangkan leher Marlin dengan kuat. Senyum Ningrum kini sudah berganti dengan tangisan yang memilukan. Tubuh Marlin tidak bisa digerakkan sama sekali. Yang ada di pikirannya saat ini, ia akan mati di tangan sosok gentayangan Ningrum. "Mati kau," bisik sosok itu, tersenyum lebar dan semakin lebar. Bahkan mulutnya setengah robek. Marlin tak kuasa, ia sudah hampir kehabisan napas. Tubuh yang tak bisa digerakkan, mata yang melotot, bahkan saat ini ia mengeluarkan air kencingnya. "Marlin sayang, astaga, kamu kenapa?" ucap Bian berusaha membangunkan Marlin yang seperti sedang sekarat. "Marlin, sadar," kata Bian lagi, terus menepuk-nepuk pipi Marlin dan menggoyangkan badan Marlin. Usaha Bian masih gagal, bahkan ia mencubit Marlin pun masih tetap tak sadar. Akhirnya Bian menyiramkan sedikit air ke wajah Marlin. "Syukurlah kau sudah sadar," ucap Bian tengah lega. Marlin menatap sekitar dengan napas yang memburu. Bian tersenyum yang kini berada di depannya. Namun Marlin tak langsung bisa percaya jika itu benar-benar Bian. "Hei sayang, kau kenapa?" tanya Bian. "Kau siapa? Kau bukan Bian suamiku," ucap Marlin waspada, bahkan ia beringsut mundur. "Tenang Marlin, aku Bian. Ada apa denganmu?" jawab Bian. "Tidak, kau bukan Bian. Di mana suamiku?" pekik Marlin histeris. Bian mengusap rambutnya. Ia bingung apa yang terjadi pada Marlin. Saat Marlin tidur, perempuan itu begitu gelisah, bahkan menjerit-jerit meminta tolong dan menyebut nama Ningrum. "Tenangkan dirimu Marlin, kau hanya bermimpi buruk," ujar Bian memeluk Marlin memberikan ketenangan. Marlin tergugus saat berada di pelukan Bian. Ia menangis sejadi-jadinya.
bahkan tubuhnya gemetar dengan peluh yang membasahi. "Tenang sayang, kau hanya mimpi," ucap Bian mendekap Marlin di dada bidaknya. "Mas, jangan tinggalin aku takut sendirian," ucap Marlin. "Iya, Mas tidak akan meninggalkanmu. Tadi Mas hanya ke dapur untuk buat kopi," jawab Bian. "Buat kopi? Berarti tadi Mas gak ada di kamar?" tanya Marlin. "Iya, tadi Mas kebangun dan ingin ngopi sekalian ngerokok di dapur," jawab Bian. "Saat Mas masih di dapur, Mas mendengar suara kamu menjerit-jerit minta tolong, bahkan kau menyebut nama Ningrum," jelas Bian. "Mas menemukan aku di depan pintu?" tanya Marlin. Bian menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau masih berada di tempat tidur," jawab Bian. Sulit dicerna bagi Marlin jika itu mimpi tapi sangat nyata. Bahkan ia sadar dan terbangun dalam keadaan sendirian di dalam kamar. Tapi jika itu nyata, seingatnya dia pingsan kehabisan napas berada di depan pintu. Tapi Bian mengatakan jika dirinya masih berada di tempat tidur. "Sayang, kau melamunin apa sih? Apa yang membuat kamu kepikiran?" tanya Bian membuat Marlin tersentak kaget. Kepala Marlin berdenyut, ia memegangi lehernya yang seakan perih. Bahkan ia juga menyadari jika pakaian dalamnya basah. Bian terus memperhatikan Marlin yang sejak tadi diam saja. Bahkan ia takut jika Marlin kenapa-napa. Bian menyentuh tangan Marlin sembari berkata, "Sayang, jangan terus melamun. Aku takut kau seperti Ningrum," ujar Bian. Kini Marlin dan Bian kembali melanjutkan tidur. Walaupun sudah dipaksakan untuk memejamkan mata, namun Marlin masih tetap berjaga. Ia masih kepikiran tentang yang ia alami barusan, kejadian yang sangat nyata. Bahkan saat Marlin turun dari ranjang dan memperhatikan lehernya di cermin, terlihat beberapa goresan kemerahan. Bahkan jika disentuh, begitu sakit dan perih. "Aku hanya mimpi," ucap Marlin menegaskan jika dirinya hanya terlalu ketakutan dan berlebihan sampai terbawa mimpi. Keesokan paginya, Marlin bangun dari tempat tidur dan membuka jendela kamar. Kini ia masih berada di kamar utama. Ia melihat di meja kamar sudah ada roti dan susu yang sudah disiapkan Bian. Ternyata tanpa Marlin ketahui, Bian sudah berangkat bekerja meninggalkan Marlin. Kini ia membuka jendela. Saat jendela dibuka, Marlin terkejut saat melihat persis di bawah jendela terdapat foto Ningrum. Tetapi ada yang membuat dirinya lebih terkejut lagi, berupa ada rambut pirang yang tergulung dengan kain putih. Lantas seketika ingatan Marlin tertuju dengan benda yang pernah ia tanam di sela-sela pohon bambu, persis bahkan sama. "Tidak mungkin," ucap Marlin menggelengkan kepalanya sembari mengucak-ngucak matanya agar ia tak salah lihat. Tiba-tiba angin pagi berhembus dengan kencang, bahkan perasaan Marlin dilanda gelisah dan ketakutan. Ia masih membekuk mulutnya tak percaya, lantas ia langsung menutup kembali jendela tersebut dan menguncinya. Marlin menggelengkan kepalanya. Jika dipikir-pikir tak mungkin benda itu berada di sini, bahkan jika dibawa angin pun sangat mustahil. "Tidak, aku pasti salah lihat," ujar Marlin sambil tertawa-tawa seorang diri. "Aku pasti salah lihat," ujarnya lagi terus meyakinkan dirinya. Tiba-tiba Marlin menjerit sambil tertawa terbahak-bahak, bahkan menarik-narik rambutnya, terus mengatakan jika matanya hanya halusinasi. "Aku hanya halusinasi," pekiknya lagi dengan tawa yang kosong. Kini Marlin mundur ke belakang. Ia mundur dari jendela yang sudah ia tutup kembali. Namun baru 2 langkah saat ia baru saja mundur ke belakang, tiba-tiba punggungnya menabrak sesuatu. Tetapi seingat Marlin, di belakangnya kini masih jauh dengan dinding. Perlahan Marlin membalikkan badannya untuk memastikan jika di belakang punggungnya bukan dinding kamar. Saat Marlin membalikkan badannya, ia langsung menjerit ketakutan. Ternyata betul dugaannya, punggungnya bukan menabrak dinding, melainkan ada sosok perempuan dengan senyum lebar. "Ah!" teriak Marlin histeris. Sosok itu terus menatap Marlin dengan mata yang melotot. Marlin kembali mundur ke belakang. Ia sudah sangat ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia berusaha menjauhi sosok itu, laki-laki punggungnya berhenti,
bukan dinding, melainkan ada sosok lain menyerupai Ningrum. Marlin kembali menjerit histeris, bahkan dua sosok itu terus melotot tajam ke arah Marlin. Marlin yang dipenuhi ketakutan terus meracau. "Pergi kau, ini rumahku, jangan ikuti aku. Kau bukan Ningrum, perempuan jalang itu sudah mati. Apa mau kalian ingin membalas dendam? Silahkan, bunuh saja aku, bunuh, bunuh!" teriak Marlin dengan suara nyaring. Sosok itu berusaha menjangkau leher Marlin. Saat tangan itu sudah berada di leher jenjang tersebut, tiba-tiba tubuh Marlin langsung ambruk. Marlin tak sadarkan diri hingga beberapa saat. Para tetangga yang mendengarnya saling berbisik, bahkan di antara mereka berusaha mendatangi rumah Marlin karena ceritan Marlin cukup keras di pagi hari. Suara minta tolong itu sangat nyaring, khawatir terjadi apa-apa dengan Marlin, ungkap salah satu ibu-ibu. "Sama, saya juga dengar," sahut yang lain. Lalu beberapa orang memeriksanya, kedapatan jika melihat Marlin sedang pingsan di dekat jendela. "Telepon suaminya," titah salah satu tetangganya. Pintu rumah dibuka, beruntung tidak dikunci dari dalam. Mereka mendapati Marlin dengan tubuh memprihatinkan dengan rambut yang acak-acakan. Bahkan di antara mereka yang melihat kondisi Marlin mengatakan jika yang Marlin alami sama seperti Ningrum. Marlin masih tak sadarkan diri, sedangkan para tetangganya pada berdatangan untuk melihat keadaan Marlin. "Saya kok jadi takut ya? Takut Marlin seperti Ningrum, bahkan efeknya sama ya?" ucap ibu-ibu yang merupakan tetangga Marlin. "Betul Bu, saya juga berprasangka begitu," sahut yang lain. Ada ibu-ibu yang menunggu Marlin, sedangkan bapak-bapak sudah bubar setelah menemukan Marlin dengan keadaan pingsan. 1 jam kemudian, Bian datang dengan wajah begitu panik. Ia langsung berlari menuju kamar menemui Marlin. Beruntung ada tetangganya yang menelpon dirinya langsung. "Gimana kejadiannya, Bu?" tanya Bian. "Kami awalnya cuma mendengar Marlin menjerit-jerit, tapi dari pendengaran yang saya tangkap, Marlin menyebut nama Ningrum, bahkan ia meminta untuk dibunuh saja," jelas ibu-ibu yang rumahnya persis di samping Marlin. Bahkan beliau juga menjelaskan cara Marlin berteriak nyaring sembari berucap kata dibunuh. "Ya sudah, kami pamit dulu ya. Jika sebentar lagi tak sadar juga, langsung saja bawa ke rumah sakit," ucap salah satu ibu-ibu hendak berpamitan. "Oh iya Bu, baik, pasti itu. Sebelumnya saya pribadi sangat berterima kasih atas pemberitahuannya," ucap Bian mengantarkan ibu-ibu ke depan rumahnya. Seperginya para tetangga, Bian langsung mendekati Marlin. Ia menggenggam tangan Marlin. Tugas keluar kota ia batalkan karena alasan yang mendadak. Saat Bian tengah berganti pakaian, tiba-tiba Marlin sadarkan diri. Ia kembali berteriak histeris dengan suara yang parau. "Pergi dari sini!" "Astaga sayang, ada apa denganmu? Sadar!" ucap Bian seraya mendekati Marlin yang sedang menangis. "Mas, di rumah ini ada hantunya," ucap Marlin. "Ningrum gentayangan Mas, bahkan ia menghantui aku Mas," jawab Marlin. "Aku takut Mas, hantu itu ingin membunuhku," ucap Marlin terus berbicara. "Marlin sayang, tolong tenang dulu," pinta Bian memeluk Marlin. Marlin hanya menangis. Dari dulu hingga sekarang, Bian memang tak percaya pada hantu atau makhluk gaib. Bahkan dengan ilmu sihir sekalipun ia tak percaya. Baginya itu hanya tahayul. Bian juga ikut pusing. Bahkan ia berkali-kali memijit pelipisnya. Ia juga capek akhir-akhir ini sering lembur, bahkan telat makan. Ditambah ia juga gagal mendapatkan bonus besar karena membatalkan ikut keluar kota. Lalu sekarang Marlin terus-terusan merengek meminta pindah rumah. Ia kembali pusing, ditambah ia teringat dengan Ningrum yang sudah mengalami hal yang sama. "Sudah cukup Marlin, aku juga pusing," bentak Bian tanpa diduga, dan mampu membuat Marlin semakin menjadi-jadi menangisnya. Lalu Bian pergi keluar kamar meninggalkan Marlin seorang diri. Bahkan ia terus menangis dan meracau ketakutan. Hari terus berganti. Bahkan Marlin terlihat cukup parah. Ia sudah tidak konsen lagi jika diajak bicara. Jika ia menjawab, jawabannya pasti ngelantur kemana-mana.
Bahkan Bian sering dibuat emosi melihat tingkah Marlin. Ia mencoba membawa Marlin ke psikolog, namun Marlin menolaknya dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Bian juga pasrah jika Marlin tak mau, ia tidak akan memaksanya. Ia hanya sibuk bekerja dan sering meninggalkan Marlin seorang diri. Sedangkan toko pakaian yang dikelola Marlin, ia serahkan pada salah satu anak buahnya untuk menggantikan dirinya beberapa waktu. "Mas, kepala aku sering pusing," ungkap Marlin. Bian yang sedang sibuk tak mendengarkan keluhan Marlin. Dibiarkannya saja Marlin berbicara panjang lebar sendirian. Bahkan sesekali ia tertawa cekikikan padahal sedang tidak ngapa-ngapain. Tak jarang juga Bian sering melihat tingkah laku Marlin yang ketakutan dengan teriakan keras padahal tidak terjadi apapun. Para tetangga juga ramai membicarakan tentang Marlin. Mereka beranggapan jika Marlin terkena guna-guna, sama seperti Ningrum. "Kasihan, setiap malam terus menjerit," ungkap tetangga Marlin. Iya, Bian sama sekali tak peduli, tak mau keluar duit dengan membawa Marlin berobat, sama seperti Ningrum dulu. "Dia mah pasrah doang," sahut yang lain. "Betul bu, cuek banget, padahal Marlin perlu diobati dengan serius," timpal yang lain. "Dan yang saya lihat, Bian selalu bawa perempuan masuk ke dalam rumahnya, mungkin selingkuhannya," ungkap tetangga seberang rumah Marlin yang sering melihat ada perempuan lain dibawa oleh Bian. "Astaga, tega bener sih Bian, Marlin lagi sakit malah bawa perempuan lain ke rumah," timpal yang lain ikut geram mendengar cerita tersebut. Kini Bian yang tengah menikmati kopi di dapur begitu pusing. Ia pusing mendengarkan suara jeritan Marlin, bahkan kepalanya berdenyut dan melampiaskannya dengan menikmati sebuah rokok. "Tolong pergi dari sini, kumohon," isak Marlin. "Jangan ganggu aku lagi, aku sudah capek." Begitu sering yang diucapkan oleh Marlin, dan di detik selanjutnya Marlin langsung tertawa terbahak-bahak setelah meraung-raung tak jelas. "Sudah Marlin, sadar. Kamu ini ngomong apa sih? Sama siapa ngomongnya?" tanya Bian menghentikan Marlin yang tengah berlari ketakutan. "Mas, di sofa ada yang duduk dan di ujung sana ada Ningrum," ucap Marlin sembari menunjuk-nunjuk tempat yang ia katakan. "Astaga, di sofa tidak ada siapapun dan kamu harus ingat Ningrum itu sudah meninggal," jelas Bian lagi. "Ada mas, sosok itu ada di sofa dan kini sedang memperhatikan aku dengan senyum lebarnya," jelas Marlin. Bian hanya geleng-geleng kepala, bahkan menertawakan Marlin. Bahkan Marlin juga menjelaskan jika Ningrum kini berada persis di belakang Bian. "Sudah cukup Marlin, kamu membuat aku tertawa," ucap Bian. "Sudahlah, lebih baik aku pergi. Lama-lama di rumah aku bisa ikut gila," sambung Bian meninggalkan Marlin sendirian. Bian pergi tanpa memperdulikan Marlin yang memanggil dirinya. Bahkan ia menjerit-jerit tak jelas sambil menjambak rambutnya sendiri. Tetangga yang mendengarnya hanya mampu memperhatikan dari jarak jauh, tak berani mendekat karena mereka tahu Marlin sering mengamuk, bahkan barang-barang di rumahnya sering menjadi pelampiasannya. Tetangga yang melihat hanya mampu menaruh rasa iba, tak berani menolong dan ikut campur. "Kasihan sekali Marlin," ucap tetangganya. "Iya, Bian tak peduli bahkan membawa perempuan lain masuk ke dalam rumahnya lagi, bahkan sering loh," ungkap Bu Nani. "Masa sih Bu?" "Iya, sering saya lihat Bian membawa perempuan ke rumah. Bahkan waktu itu saya melihat sendiri Marlin melempari benda-benda ke arah perempuan tersebut," jelas Bu Nani. "Kapan sampean melihatnya?" "Sering Bu, dan yang terakhir ketika maghrib," jelas Bu Nani. "Kasihan sekali ya, wajar aja Marlin depresi, ternyata Bian kembali selingkuh." Di tempat yang berbeda, Marlin terus berteriak nyaring. Benda yang ada di sekitarnya ia lemparkan ke sembarang arah. Di antara ceritanya, ia terus memohon agar tidak diganggu, bahkan nama Ningrum terus ia gumamkan. Sedangkan ibu-ibu yang sibuk menerka-nerka siapa selingkuhan Bian kini sedang mengintip perempuan yang disebut menjadi selingkuhannya. Mereka memperhatikan perempuan yang dibawa Bian ke rumah, walaupun tak jelas. Tanpa mereka ketahui,
perempuan yang mereka lihat bukan selingkuhan Bian. Bahkan Bian tak tahu menahu. Siapa sangka ternyata yang diintip oleh ibu-ibu tersebut bukan selingkuhan Bian, namun sosok yang menghantui Marlin. Dan cerita pun tamat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.